Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan melakukan video roleplay untuk kasus kedua, pertemuan ke-10. Pertama yaitu Afifah Nazirah Putri Rai akan berperan sebagai Vincent, kemudian Mega Mistika sebagai Brenda. Baiklah, akan saya bacakan situasinya. Brenda Sales mengirimkan pengembalian pajak yang dia persiapkan untuk Presiden Purple Industry Inc. Harry Cohn kepada Vincent Dim selaku manajer Departemen Pajak di kantor akuntannya. Dim meminta Sales untuk datang ke kantornya pada jam 9 pagi pada hari Jumat 12 April 2016. Sales tidak yakin mengapa Dim ingin berbicara dengannya. Satu-satunya alasan dia bisa menemukan adalah pengembalian pajak untuk Cohn. Berikut realisasi roleplaynya. Ya, ya Brenda, masuklah. Terima kasih, Vincent. Tahukah untuk bertemu dengan Anda, Brenda? Saya tidak yakin. Apakah itu ada hubungannya dengan pengembalian pajak untuk Tuan Cohn, Vincent? Ya, benar sekali. Oh, apakah ada masalah? Saya sebelumnya baru saja berbicara dengan Tuan Cohn. Saya mengatakan kepadanya bahwa Anda ingin melaporkan kemenangannya dari lotre. Dia sangat marah tentang hal itu. Mengapa demikian? Anda dan saya sama-sama tahu bahwa undang-undang perpajakan cukup jelas tentang masalah ini. Ketika seorang wajib pajak memenangkan uang dengan bermain lotre, maka jumlah tersebut harus dilaporkan sebagai pendapatan. Wajib pajak dapat mengimbangi keuntungan lotre dengan kerugian lotrenya, jika itu bisa didukung. Dan tentu saja, kerugian tidak bisa lebih tinggi dari jumlah keuntungannya. Dalam kasus Tuan Cohn, kerugian melebihi keuntungan, jadi tidak ada efek pajak bersih. Saya tidak ada melihat masalah dalam hal ini. Aduh, Brenda. Anda ini kehilangan poin dasar bahwa pengurangan kerugian hanya tersedia jika Anda merinci pengurangan. Cohn tidak melakukan itu. Dia menggunakan deduksi standar. Baiklah. Saya rasa Anda tidak boleh melaporkan jumlah dari lotre tersebut. Apakah Anda menyuruh saya untuk melupakan jumlah lotre pada pengambilan pajak, Tuan Cohn? Saya ingin Anda kembali ke kantor Anda dan memikirkan lebih matang mengenai situasi ini. Pertimbangkan bahwa ini adalah permintaan satu kali dan kami menghargai anggota staf kami yang bersedia bersikap fleksibel dalam situasi seperti ini. Dan saya tetap akan memberitahu Anda ataupun staf lain apabila berada dalam situasi yang sama, yaitu tetap setia kepada perusahaan. Baiklah Brenda, ayo ketemu lagi besok di kantor saya jam 9 pagi. Saya harap Anda memiliki jawaban yang tepat mengenai hal ini dan memikirkannya kembali. Baiklah, Vincent. Baiklah, pertanyaan pertama. Analisis alternatif yang tersedia untuk Brenda menggunakan 6 tahap perkembangan moral Kohlberg. Asumsikan bahwa Brenda tidak memiliki alasan untuk meragukan kebenaran Vincent sehubungan dengan pernyataan bahwa itu adalah permintaan satu kali. Haruskah itu membuat perbedaan dalam keputusan Brenda? Mengapa atau mengapa tidak?
Dan untuk pertanyaan ini akan saya jabarkan langsung, yaitu Brenda di situasi pertama itu berada pada tahap 1, yaitu orientasi, kepatuhan, dan hukuman, di mana Brenda takut pada hukum. Namun apabila diasumsikan Brenda tidak meragukan pendapat dari Vincent, maka ia berada pada tahap ketiga, yaitu orientasi keserasian, interpersonal, dan konformitas, di mana Brenda mulai terpengaruh oleh Vincent dalam mengambil keputusannya. Selanjutnya, untuk soal kedua, asumsikan Anda telah memutuskan apa posisi Anda dalam pertemuan dengan Vincent, tetapi tidak begitu yakin bagaimana menanggapi alasan dan rasionalisasi yang diberikan olehnya untuk mengabaikan kerugian lotre. Bagaimana Anda bisa melawan argumen tersebut? Apa tanggapan Anda yang paling kuat dan persuasif? Untuk jawaban nomor 2 akan direalisasikan dalam role play berikut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Anda dan saya sama-sama tahu bahwa undang-undang perpajakan cukup jelas tentang masalah ini. Ketika seorang wajib pajak memenangkan uang dengan cara bermain lotre, maka jumlah tersebut harus dilaporkan sebagai pendapatan. Wajib pajak dapat mengimbangi keuntungan lotre dengan kerugian lotrenya, jika itu bisa didukung. Dan tentu saja, kerugian tidak bisa lebih tinggi dari jumlah keuntungannya. Dalam kasus tuan kaun ini, kerugian melebihi keuntungan, sehingga tidak ada efek pajak bersih. Jadi, menurut pendapat saya, tidak ada masalah dalam hal tersebut. Brenda, walaupun seperti itu, kamu seharusnya tetap tidak boleh melakukan pelaporan terhadap keuntungan dan kerugian lotre. Karena Anda kehilangan poin dasar bahwa pengurangan kerugian hanya tersedia jika Anda merinci pengurangan. Memangnya Anda telah melakukan perincian terhadap pengurangan tersebut? Kon tidak melakukan hal itu. Dia menggunakan deduksi standar. Apakah Anda yakin, Brenda? Jadi dalam kata lain, Anda menyuruh saya untuk melupakan jumlah lotrenya sehingga pengurangan pajak tersebut tidak dilaporkan, begitu? Saya rasa hal itu cukup jelas. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, asumsikan bahwa Brenda memutuskan untuk pergi bersama Vincent dan menghilangkan kerugian dan keuntungan lotre. Tahun depan, situasi serupa muncul dengan kemenangan dari turnamen poker lokal. Kon sekarang mempercayai Brenda dan berbagi dengannya bahwa dia memenangkan $4.950 dari acara itu. Dia memberitahu Anda untuk tidak melaporkannya karena itu di bawah ambang $5.000 bagi pembayar untuk mengeluarkan formulir W2G. Jika Anda adalah Brenda dan Vincent meminta Anda untuk melakukan hal yang sama seperti yang Anda lakukan tahun lalu mengenai menghilangkan kerugian dan keuntungan lotre, apa yang akan Anda lakukan di tahun kedua ini dan mengapa? Akan direalisasikan dalam role play berikut ini. Brenda, Anda tahu kan bahwa Mr. Kon telah mempercayai Anda untuk melakukan hal yang sama seperti tahun sebelumnya. Iya, benar. Bisakah Anda melakukan hal yang sama seperti tahun sebelumnya, Brenda, pada Tuan Kon tersebut? Mohon maaf, Vincent. Sepertinya saya akan menolak usulan tersebut. Seperti yang Anda bilang sebelumnya, bahwa permintaan seperti yang Anda sebutkan itu hanya untuk satu kali. Saya tidak ingin untuk melakukannya lagi karena tindakan tersebut berupa tindakan yang ilegal. Namun, Brenda tolong pertimbangkan kembali, karena Tuan Kon sudah sangat mempercayai Anda.
untuk menghilangkan kerugian dan keuntungan seperti yang Anda lakukan tahun sebelumnya. Tetapi tetap saja kegiatan kegiatan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum. Saya tidak ingin untuk melawan hukum. Sekian kasus kedua mengenai the tax return, tax accountant ethical dilemma when asked by her supervisor to ignore reportable lottery winnings. Sekian dari kelompok 7, terima kasih.